Fabrizio Romano sebut Manchester United sulit dapatkan Darwin Núñez. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait perburuan striker Manchester United. Dia menyebutkan setan merah untuk mendapatkan Darwin Núñez dari Benfica tergolong cukup kecil. Manchester United sudah memastikan diri akan membeli striker di musim panas nanti. Ini disebabkan United akan kehilangan Edinson Cavani dan masih belum ada kejelasan mengenai nasib Mason Greenwood. Ada satu nama yang dirumorkan jadi incaran Manchester United. Dia adalah bomber muda Benfica, Darwin Núñez. Romano menyebut bahwa United sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang striker. Namun mereka akan kesulitan untuk mengamankan jasanya. Menurut Romano ada dua hal yang membuat United sulit mendatangkan Núñez. Yang pertama karena faktor Liga Champions. Seperti yang sudah diketahui, United sudah gagal untuk lolos ke UEFA Champions League musim depan. Setan merah juga terancam bermain di Conference League jika mereka kalah dari Crystal Palace. Sementara Núñez dikabarkan ingin bermain di UEFA Champions League pada musim depan, sehingga United harus bekerja keras untuk meyakinkan sang striker mau pindah ke Old Trafford. Romano menyebut faktor penghalang kedua Manchester United untuk mendapatkan Núñez terdapat pada mahar transfer sang striker. Benfica membandrol sang striker di harga yang cukup tinggi. Mereka menginginkan sekitar 80 juta euro untuk sang striker. Dana transfer United tersebut disebut cukup terbatas, sementara ada beberapa kebutuhan yang cukup mendesak. Jadi transfer ini bakal sangat sulit terjadi. Laporan Romano tersebut juga menyebutkan bahwa Manchester United sejauh ini belum melakukan pergerakan untuk merekrut Núñez. Mereka memang aktif mendiskusikan sang striker di internal mereka, namun setan merah belum mengirimkan tawaran apapun kepada Benfica. Ogah ke Manchester United, Calvin Phillips pilih perkuat Manchester City. Manchester United harus bekerja ekstra keras untuk merekrut gelandang idamannya di bursa transfer musim panas ini. Salah satu kandidat, Calvin Phillips, sudah bisa dicoret karena lebih memilih Manchester City. Sudah bukan rahasia lagi jika lini tengah adalah sektor terlemah Manchester United musim ini. Fred dan Scott McTominay tidak mampu memberikan proteksi yang cukup buat lini belakang, pun tidak mengedarkan bola dengan baik. Pemain tengah menjadi prioritas utama Manchester United di bursa transfer musim panas. Mulanya mereka cukup sering dikaitkan dengan Declan Rice yang sedang bersinar bersama West Ham United. Namun dari laporan yang beredar, Manchester United tidak mau gegabah membeli Declan Rice karena harganya dipatok setinggi langit. Mereka mengalihkan perhatian kepada target yang lebih realistis. Salah satunya adalah Calvin Phillips. Leeds United berada di ambang jurang degradasi. Mereka sedang menempati peringkat ke-18. Untuk bisa bertahan di Premier League, The Whites harus mengalahkan Brentford dan juga berdoa agar Burnley gagal menang atas Newcastle United. Jika skenario paling buruk terjadi, yakni terdegradasi, Leeds United bakal kesulitan mempertahankan pemain-pemain andalannya. Artinya mereka harus siap untuk melihat Calvin Phillips berganti seragam musim depan. Phillips diketahui bisa didapat dengan harga 50 juta pounds, angka yang cukup realistis untuk Manchester United. Namun sayangnya sejarah rivalitas dengan Leeds United membuat Red Devils terancam gagal mendapatkannya. Phillips dikenal sebagai pendukung setia Leeds, lahir dan besar di kota tersebut. Dan menurut laporan The Mirror, gelandang 26 tahun tersebut lebih memilih memperkuat Manchester City daripada harus mengenakan jersey The Red Devils. Lini tengah bukanlah sektor yang mengkhawatirkan untuk The Citizen. Meski demikian, mereka membutuhkan penerus bagi Ilkay Gundogan yang usianya sudah mencapai kepala 3 sejak tahun 2021 lalu. Selain Phillips, Manchester City juga diketahui meminati gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Namun mereka juga tidak ingin merogoh kocek dalam-dalam untuk gelandang asal Belanda tersebut, meski punya dukungan pemilik yang kaya raya. Sektor tengah akan menjadi prioritas Manchester City dalam waktu dekat ini. Apalagi incaran utama mereka, Erling Braut Haaland, sudah berada di genggaman. The Citizens telah mengaktifkan klausul rilisnya seharga 60 juta euro. Manchester United resmi perpanjang kontrak Charlie Savage. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak dari bintang belia bernama Charlie Savage. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa Savage telah sepakat menandatangani kontrak baru berdurasi jangka panjang. Lebih rinci lagi, kontrak baru untuk Savage tersebut bakal membuatnya bertahan di Old Trafford hingga Juni 2025.
United juga memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama setahun. Šafik pun tidak bisa menyembunyikan perasaan gembira dirinya setelah resmi menaikkan perpanjangan kontrak di dalam tim utama Manchester United. Cara yang bagus untuk mengakhiri musim yang luar biasa. Senang menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub spesial ini, tulis Šafik di akun Twitter pribadinya. Terima kasih kepada keluarga saya atas dukungan mereka. Tanpa mereka itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Waktunya istirahat sejenak sebelum bekerja lagi, ungkap Šafik. Charlie Šafik menjadi salah satu dari 6 nama pemain belia yang diturunkan oleh Ralf Rangnick dalam laga Liga Champions melawan Young Boys di Old Trafford Desember 2021 lalu. Ketika itu Šafik baru dimainkan oleh Ralf Rangnick pada menit ke-89 bersama dengan Zinedine Iqbal. Pemuda 18 tahun itu menggantikan gelandang senior Juan Mata. Charlie Šafik merupakan putra dari ex-gelandang yang mengawali karirnya di Manchester United dan pernah malang melintang di Premier League, Robby Šafik. Manchester United jalani musim Premier League terburuk, pemain meminta acara penghargaan dibatalkan. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan membatalkan rencana mereka untuk menggelar acara malam penganugerahan di akhir musim. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, Manchester United memang rutin menggelar acara penganugerahan penghargaan setiap kali musim berakhir. Selain penghargaan pemain terbaik, dalam acara tersebut Manchester United juga memberikan sejumlah penghargaan lainnya, antara lain pemain muda terbaik hingga gol terbaik. Kini seperti dilansir dari The Mirror, Manchester United diklaim membatalkan acara penghargaan untuk musim ini, menyusul adanya permintaan dari para pemain. Skuad Manchester United meminta hal tersebut menyusul musim buruk yang mereka jalani, bahkan menjadi musim terburuk setan merah sepanjang sejarah Premier League. Bruno Fernandes sendiri menjadi pemenang penghargaan pemain terbaik Manchester United dalam 2 musim terakhir. Andai bisa mengalahkan Crystal Palace di laga pekan terakhir, Manchester United akan mengakhiri Premier League musim 2021-2022 ini dengan raihan poin 61. Raihan poin ini masih lebih rendah dari rekor poin terendah Manchester United sepanjang sejarah Premier League, yakni 64 poin pada musim 2013-2014 silam. Jika tidak bisa meraih poin penuh di markas Crystal Palace, United bisa saja bahkan tidak lolos ke Liga Eropa dan harus bermain di kompetisi UEFA Conference League. Setelah serangkaian hasil buruk di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer dan manajer interim Ralf Rangnick, Manchester United kini tengah bersiap untuk memboyong era baru. April lalu Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai penerus Rangnick yang tugasnya selesai di akhir musim ini. Manchester United mengontrak Ten Hag selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama setahun. Ten Hag pun menjadi manajer permanen kelima setan merah sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson pada 2013 silam.